Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raivan Arya Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan yang menunjukkan besar atau jarak bilangan tersebut terhadap angka 0 pada garis bilangan, tanpa memperhatikan tanda positif maupun negatifnya. Karena nilai mutlak hanya melihat besarnya nilai, maka hasil dari nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Nilai mutlak sering digunakan dalam berbagai perhitungan matematika, seperti persamaan, pertidaksamaan, dan grafik fungsi. Selain itu, konsep nilai mutlak juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menghitung selisih jarak, perubahan suhu, dan perbedaan nilai tanpa memperhatikan arah atau tanda bilangannya. Selanjutnya, tujuan penulisan. Nilai mutlak itu dibuat untuk menunjukkan besar suatu nilai tanpa lihat tanda positif atau negatifnya. Jadi, yang dilihat cuma jaraknya dari 0 di garis bilangan. Biasanya dipakai biar lebih gampang dalam perhitungan matematika, nyari selisih, dan nyari jarak. Misalnya, negatif 5 sama dengan 5, dan 5 sama dengan 5. Keduanya memiliki jarak yang sama dari titik 0, yaitu 5 satuan. Dan nilai mutlak juga menjadi dasar dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Karena satu persamaan nilai mutlak bisa menghasilkan dua kemungkinan solusi sekaligus. Contohnya, X sama dengan 4, berarti X sama dengan 4, atau X sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak adalah aturan atau ciri khusus yang dimiliki nilai mutlak dalam operasi matematika. Sifat ini sering dipakai dalam aljabar dan fungsi, sehingga dapat memahami hubungan suatu bilangan terhadap 0, seperti menghitung jarak, selisih, dan perubahan nilai. Sifat simetri. Negatif X sama dengan X. Nilai mutlak dari suatu bilangan sama dengan nilai mutlak dari lawannya. Artinya, bilangan positif dan negatif yang besarnya sama akan menghasilkan nilai mutlak yang sama pula. Contoh, negatif 5 sama dengan 5 sama dengan 5. Selanjutnya adalah sifat aksioma. Nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0 karena nilai mutlak menyatakan jarak suatu bilangan dari titik 0 pada garis bilangan, dan jarak tidak mungkin bernilai negatif. Contohnya, dalam garis tegak lurus terdapat bilangan min 7, maka akan menghasilkan bilangan positif 7 karena jarak tidak mungkin bernilai negatif. Selanjutnya adalah sifat perkalian. Nilai mutlak dari hasil kali dua bilangan sama dengan hasil kali nilai mutlak masing-masing bilangan. Urutan perkalian tidak mempengaruhi hasilnya. Pada contoh soal ini, ada dua cara untuk menyelesaikannya, yaitu cara sisi kiri dan cara sisi kanan. Pada contoh yang di atas itu menggunakan sisi kiri, yaitu langsung mengalihkan dua bilangan dalam garis tegak lurus, yaitu min 4 kali 2, maka akan menghasilkan min 8. Lalu min 8 itu kita nilai mutlakan akan menjadi positif 8. Lalu pada cara yang kedua, yaitu cara sisi kanan, pada contoh soal yang ada di bawah, kita nilai mutlakan dulu bilangan min 4 dan positif 2, maka akan menghasilkan bilangan positif 4 kali 2 akan menghasilkan 8. Selanjutnya adalah sifat segitiga. Sifat segitiga pada nilai mutlak menyatakan bahwa nilai mutlak dari jumlah dua bilangan tidak akan pernah melebihi jumlah nilai mutlak masing-masing bilangan tersebut. Contohnya, min 3 ditambah 2. Pada contoh soal tersebut, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan dua cara, yaitu cara sisi kiri dan juga cara sisi kanan. Pertama, kita akan menggunakan cara sisi kiri, yaitu menambahkan semua bilangan yang ada di dalam garis tegak lurus, yaitu min 3 ditambah 2, maka akan menghasilkan bilangan min 1. Lalu kita mutlakkan, maka akan menjadi bilangan positif 1. Lalu cara kedua adalah cara sisi kanan.
masing-masing nilai dalam garis tegak lurus kita mutlakkan terlebih dahulu, maka akan menjadi bilangan positif 3 ditambah bilangan positif 2, maka akan menghasilkan bilangan positif 5. Maka hasilnya adalah 1 kurang dari 5. Selanjutnya adalah sifat pembagian. Nilai mutlak dari hasil bagi dua bilangan sama dengan hasil bagi nilai mutlak masing-masing bilangan dengan syarat pembaginya tidak sama dengan 0. Contohnya adalah min 6 dibagi 3. Pada contoh soal tersebut kita akan menggunakan dua cara, yaitu cara sisi kiri dan juga cara sisi kanan. Pertama, menggunakan cara sisi kiri, kita langsung membagi semua bilangan yang ada dalam garis tegak lurus, yaitu min 6 dibagi 3, maka akan menghasilkan min 2, lalu kita mutlakkan atau menjadi bilangan positif 2. Selanjutnya yaitu cara sisi kanan, bilangan dalam garis tegak lurus tersebut kita mutlakkan terlebih dahulu, maka akan menghasilkan bilangan positif 6 dibagi 3, maka akan menghasilkan bilangan positif 2. Maka hasil dari contoh soal tersebut adalah 2. Persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda nilai mutlak di dalamnya. Persamaan ini memiliki dua kemungkinan solusi, karena nilai mutlak dapat berasal dari bilangan positif maupun negatif yang besarnya sama. Contohnya, nilai mutlak X sama dengan 5, berarti X bisa bernilai 5 atau min 5, karena kedua bilangan tersebut memiliki jarak 5 dari titik 0. Selanjutnya, pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda nilai mutlak dan menggunakan tanda seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Penyelesaiannya berupa rentang nilai atau himpunan bilangan yang memenuhi kondisi tersebut. Pertidaksamaan nilai mutlak terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, bentuk kurang dari atau kurang dari sama dengan, yaitu menghasilkan penyelesaiannya berupa rentang nilai di antara dua bilangan. Contohnya, nilai mutlak X kurang dari 4, maka negatif 4 kurang dari X kurang dari positif 4. Yang kedua, bentuk lebih dari atau lebih dari sama dengan, yaitu menghasilkan penyelesaiannya berupa dua rentang nilai yang terpisah. Contohnya, nilai mutlak X lebih dari 4, maka X lebih dari positif 4 atau X kurang dari negatif 4. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal 1. Tentukan nilai mutlak. Tentukan nilai dari nilai absolut negatif 5 tambah nilai absolut 5. Ini kita utama mengubah negatif jadi positif. Jadi nilai absolut negatif 8 jadi 8 dan 5 tetap jadi 5. Jadi 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi jawabannya 13. Soal 2, tentukan nilai mutlak. Tentukan nilai X dengan negatif 12 tambah 7. Sama seperti soal 1, kita ubah negatif jadi positif. Jadi kita dapat 12 tambah 7, maka hasilnya adalah 19. Jadi X sama dengan 19. Selanjutnya, contoh soal 3, persamaan nilai mutlak. Tentukan nilai X dari nilai absolut X sama dengan 9. Ini ada dua jawaban untuk soal ini, yaitu negatif 9 sama dengan dan juga 9. Ini alasannya karena nilai absolut menyamakan nilai negatif sama positif menjadi positif, jadi jawabannya negatif 9 dan 9. Soal 4, persamaan nilai mutlak. Tentukan nilai X dari nilai absolut X min 4 sama dengan 6. Ini seperti soal 3 ada dua jawaban. Pertama itu adalah di sisi positif, yaitu nilai 10 min 4 sama dengan 6. Dan di sisi negatif kita dapat negatif 2, karena negatif 2 min negatif 4 jadi negatif 6, yang ubah jadi positif jadi 6. Jadi jawabannya adalah 10 dan 2, dan negatif 2. Selanjutnya, contoh soal 5, pertidaksamaan nilai mutlak. Tentukan nilai X dari nilai absolut X kurang dari 5. Jadi nilai mutlak kita mencari jarak
pada garis bilangan tanpa memperhatikan tanda positif atau negatifnya. Jadi kita membuat himpunan yaitu X, di mana X lebih dari negatif 5 dan kurang dari 5. Soal 6, tentukan nilai X dari nilai absolut X min 2 kurang atau sama dengan 5. Ini sama seperti soal 5, kita membuat himpunan, tetapi kita perlu nambahin 2 supaya nanti di tengah sisanya cuma X. Jadi kita dapat himpunan X di mana X lebih atau sama dengan negatif 3 dan X kurang atau sama dengan 7. Halo semuanya, yuk kita review sedikit materi yang sudah kita bahas. Di slide ini kita bisa lihat ringkasan pertama tentang apa itu nilai mutlak. Sederhananya bayangkan nilai mutlak itu seperti mengukur jarak, yaitu jarak dari angka 0 ke angka tujuan kita di garis bilangan. Karena kita bicara soal jarak, kita tidak peduli mau melangkah ke arah kanan positif atau ke kiri negatif. Hasil dari nilai mutlak itu selalu positif atau 0 dan tidak pernah negatif. Mau kamu melangkah ke arah positif 5 atau ke arah negatif 5, jarak yang kamu tempuh sama-sama 5 langkah. Di slide ini kita juga mencatat sifat-sifat pentingnya. Pertama, nilai mutlak selalu positif atau 0. Kedua, bilangan positif dan negatif yang besarnya sama, kalau dimutlakan hasilnya bakal sama persis. Misalnya nilai mutlak dari positif 5 dan negatif 5 sama-sama 5. Ketiga, konsep ini juga berlaku aman dalam operasi perkalian, pembagian, serta sifat pertidaksamaan segitiga. Sekarang kita lanjut ke ringkasan bagian kedua di slide berikutnya. Di sini kita melihat bagaimana nilai mutlak diterapkan ke dalam rumus matematika, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Yang pertama ada persamaan nilai mutlak. Ciri khasnya, persamaan ini biasanya menghasilkan dua kemungkinan solusi, bisa dari sisi positif atau negatif. Contohnya yang ada di slide X min 3 sama dengan 5, dan nilai X yang pas untuk memenuhi persamaan ini ada 2, yaitu 8 atau min 2. Yang kedua adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Bedanya kalau pertidaksamaan hasilnya bukan cuma 1 atau 2 angka pasti, melainkan sebuah rentang atau wilayah nilai. Aturan mainnya gampang. Kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka solusinya ada di antara dua nilai mengumpul di tengah. Kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka solusinya ada di luar atau terpisah dari dua nilai tersebut. Intinya nilai mutlak adalah konsep matematika yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran tanpa tanda plus minus, baik dalam rumus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sampailah kita di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kalau ada satu poin penting yang wajib kita bawa pulang hari ini, itu adalah nilai mutlak adalah cara matematika untuk menunjukkan jarak dasar suatu bilangan terhadap angka 0 tanpa pusing memikirkan tanda positif atau negatifnya. Dalam operasi matematika, nilainya tidak pernah minus. Kenapa kita harus belajar ini? Karena dengan memahami konsep dasar nilai mutlak, kita bakal jauh lebih mudah menentukan jarak, mencari selisih, memahami fungsi, hingga menyelesaikan berbagai masalah matematika lainnya yang lebih kompleks nanti. Jadi ingat kuncinya, nilai mutlak adalah tentang jarak dan jarak itu selalu positif.